Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jason Sandi Pranata dengan NPM A1B 025097. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses mengatur kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Tujuannya adalah agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua ada prinsip pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan terdapat beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, terbuka dalam pengelolaan, akuntabilitas, dapat terbuka dalam pengelolaan, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini penting agar sistem pendidikan berjalan dengan baik. Yang ketiga, fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi utama pengelolaan pendidikan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dan juga pengawasan dan evaluasi. Keempat fungsi ini sering disebut sebagai POAC. Yang keempat, sejarah pengelolaan pendidikan. Perkembangan pengelolaan pendidikan dibagi menjadi beberapa masa. Zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya untuk kaum elit dan dikontrol pemerintah kolonial pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, mulai terbentuk sistem pendidikan nasional. Era reformasi terjadi desentralisasi pendidikan. Sekolah lebih mandiri dalam mengelola sistemnya. Yang kelima, tantangan pengelolaan pendidikan. Dalam perkembangannya, pengelolaan pendidikan menghadapi beberapa tantangan seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kemajuan teknologi yang cepat. Hal ini menuntut sistem pendidikan yang terus beradaptasi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses dan substansi pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan. Pada mind map ini terdapat dua bagian utama, yaitu proses pengelolaan dan substansi pengelolaan pendidikan. Yang pertama, proses pengelolaan pendidikan. Bagian pertama adalah proses pengelolaan pendidikan yang merupakan kerangka manajerial dan dalam menjalankan pendidikan. Perencanaan, tahap awal untuk menentukan tujuan, visi, misi, dan program sekolah pengorganisasian. Mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab seluruh pihak di sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih. Pelaksanaan, tahap menjalankan semua program seperti kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program berjalan sesuai rencana dan sebagai bahan perbaikan ke depan. Yang kedua, substansi pengelolaan pendidikan, yaitu aspek-aspek utama yang dikelola dalam pendidikan. Kurikulum sebagai pedoman pembelajaran yang mengatur tujuan, materi, dan proses belajar. Peserta didik meliputi pengelolaan siswa dari penerimaan, pembinaan, hingga pengembangan bakat dan minat. Tenaga pendidik dan kependidikan. Guru dan staf yang berperan penting dalam keberhasilan pendidikan, sehingga harus dikelola secara profesional. Sarana dan prasarana, pengelolaan fasilitas seperti kelas, buku, dan alat pembelajaran yang mendukung proses belajar. Pembiayaan pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan efisien. Pengendalian, berfungsi memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan. Kepemimpinan, peran kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengelola seluruh kegiatan kependidikan. Keterkaitannya, proses dan substansi ini saling berkaitan. Proses yang baik akan membuat substansi berjalan optimal, dan substansi yang baik akan meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulannya, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara proses dan substansi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. Sekian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep dasar pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Singkatnya, ini adalah sistem navigasi kita dalam dunia pendidikan, sebuah proses untuk mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pengalaman belajar siswa agar mencapai standar kompetensi yang jelas. Pertama,
kita punya tingkatan kurikulum, mulai dari skala nasional, operasional di sekolah, hingga rencana teknis di kelas. Semua ini diawali dengan analisis konteks, di mana semua memotret kesiapan internal sekolah dan kebutuhan eksternal seperti tuntunan industri saat ini. Masuk ke tahap inti, yaitu proses pengelolaan. Semua mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan pembelajaran di kelas, hingga evaluasi untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Disinilah perumusan pembelajaran seperti CP dan TP menjadi kompas agar tujuan belajar tetap terukur. Terakhir, kunci keberhasilan ada pada implementasi. Guru harus kreatif dalam memilih strategi dan mengelola kelas agar mater. Sekian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah pedoman dalam mengatur seluruh kegiatan di sekolah agar berjalan efektif dan terarah. Dimulai dari perencanaan, yang mencakup visi, misi, program kerja, dan rencana kegiatan sebagai dasar arah pendidikan. Kemudian pelaksanaan, yaitu proses menjalankan program melalui pengorganisasian, pembelajaran, dan kepemimpinan. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah berperan penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sekolah harus memastikan fasilitas dan teknologi mendukung proses belajar. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia fokus pada pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Semua kegiatan tersebut didukung oleh sistem informasi. Untuk mengelola data dan pelaporan. Terakhir, dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sekian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengatur sumber daya manusia di bidang pendidikan agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat beberapa aspek utama, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, peran, dan tantangan. Tujuan pengelolaan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan, serta memastikan tenaga pendidik bekerja secara optimal. Fungsinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan. Tenaga pendidik memiliki peran yang penting sebagai pengajar, pembimbing, dan motivator bagi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana, kualitas SDM, dan perubahan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik agar semua komponen pendidikan dapat berjalan selaras dan mencapai hasil yang maksimal. Sekian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah proses mengatur dan membimbing siswa agar berkembang secara optimal, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Dimulai dari konsep dasar yang mencakup pemahaman karakteristik dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, terdapat proses penerimaan peserta didik seperti seleksi, pendaftaran, dan orientasi. Setelah itu, sekolah melakukan pembinaan dan pengembangan melalui bimbingan, pengembangan potensi, serta kegiatan ekstrakurikuler. Dalam prosesnya, penegakan disiplin juga penting untuk menjaga aturan dan menangani masalah siswa. Terakhir, dilakukan evaluasi dan kelulusan untuk menilai hasil belajar dan menentukan keberhasilan siswa. Kesimpulannya, pengelolaan peserta didik yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung keberhasilan siswa secara menyeluruh. Sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung seperti buku, meja, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti gedung, ruang kelas, dan lapangan. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa prinsip utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekompakan.
Semua prinsip ini bertujuan agar fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal. Proses manajemennya meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai masalah seperti keterbatasan dana, kekurangan SDM, ketimpangan fasilitas, serta kurangnya perawatan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi seperti perencanaan yang matang, optimalisasi dana, penggunaan sistem digital, pelibatan semua pihak, serta pemeliharaan rutin dengan pengelolaan yang baik. Kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Sekian. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pendidikan pada satuan pendidikan. Di bagian ini terdapat inti, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan yang mencakup seluruh proses pengaturan dana di sekolah. Pertama, sumber dana berasal dari pemerintah seperti dana BOS, dari orang tua siswa, dan juga dari masyarakat. Kedua, terdapat tujuan pengelolaan keuangan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting, yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Kemudian, proses pengelolaan keuangan meliputi 4 tahap utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui monitoring, inspeksi, dan evaluasi agar penggunaan dana tetap sesuai aturan. Terakhir, semua ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik sehingga pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah kerjasama antara sekolah dan lingkungan sekitar untuk mendukung proses pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap program sekolah. Manfaatnya antara lain meningkatkan mutu pendidikan, mendukung kelancaran program sekolah, membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat. Untuk mencapai itu ada beberapa strategi seperti mengadakan rapat atau pertemuan dengan orang tua, melakukan kegiatan sosial, menjalin komunikasi dan penyampaian informasi yang baik, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Namun dalam pelaksanaannya ada hambatan, seperti kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya. Jadi, hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sangat penting karena dapat mendukung keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki jabatan, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Yang kedua, fungsi kependidikan. Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menentukan tujuan pendidikan agar arah organisasi jelas, memberikan motivasi kepada guru dan staf, mengkoordinasikan berbagai kegiatan di sekolah, membantu memecahkan masalah yang muncul, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Fungsi-fungsi ini bertujuan agar semua kegiatan berjalan efektif dan terarah. Yang ketiga, peran kepemimpinan. Selain fungsi, pemimpin juga memiliki peran penting, yaitu sebagai pengarah, pemberi petunjuk kerja, sebagai motivator, pemberi semangat kerja, sebagai pengambil keputusan dalam organisasi, sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik, sebagai pengembang organisasi agar terus maju. Peran ini menunjukkan bahwa pemimpin sangat berpengaruh terhadap keberhasilan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Terdapat 3 tipe kepemimpinan, yaitu otoriter, yaitu semua keputusan dari pemimpin, cepat tapi kurang melibatkan anggota. Laissez-faire, memberikan kebebasan penuh tapi kurang terkontrol. Dan demokratis, melibatkan anggota, lebih efektif dan menciptakan suasana harmonis. Dari 3 tipe ini, kepemimpinan demokratis paling cocok diterapkan dalam pendidikan.
Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari beberapa pilihan. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menentukan alternatif solusi, memilih solusi terbaik, melakukan keputusan, melakukan evaluasi. Proses ini penting agar keputusan yang diambil tepat dan tidak merugikan organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemimpin yang baik adalah yang mampu mengarahkan, memotivasi, serta mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan, yang terdiri dari supervisi akademik dan supervisi manajerial. Yang keduanya berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, membantu kesulitan dalam mengajar, meningkatkan interaksi belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi dari supervisi akademik meliputi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan motivasi bagi guru. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik harus objektif, sistematis, dan bersifat konstruktif atau membangun. Selanjutnya ada supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah pengawasan yang berfokus pada pengelolaan sekolah, seperti administrasi, program, dan sumber daya. Tujuannya yaitu meningkatkan manajemen sekolah, menjamin program berjalan sesuai rencana, mengoptimalkan sumber daya manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang tertib. Fungsi supervisi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. Prinsipnya adalah efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dan manajerial saling melengkapi. Supervisi akademik fokus pada pembelajaran di kelas, sedangkan supervisi manajerial fokus pada pengelolaan sekolah. Jika keduanya berjalan dengan baik, maka mutu pendidikan akan meningkat secara optimal. Sekian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan peningkatan mutu pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan ini mencakup berbagai komponen seperti sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, dan proses pembelajaran. Mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari nilai akademik saja, tetapi juga dari karakter, keterampilan, dan kesiapan siswa dalam menghadapi kehidupan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan. Standar tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Semua standar ini bertujuan agar kualitas pendidikan di Indonesia lebih terarah dan merata. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain peningkatan profesionalisme guru, pengembangan kurikulum, peningkatan proses pembelajaran, penguatan manajemen sekolah, peningkatan prasarana dan sarana, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan juga tantangan. Faktor pendukung ialah seperti dukungan dari pemerintah, sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan tantangan yang dihadapi ada berupa keterbatasan anggaran, kesenjangan antar daerah, resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Semua faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Sekian.